Kembali lagi kita di Jejak Islam. Dan sahabat muslim muslimah, kali ini saya lagi berada di daerah Pecinan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nah, ada sebuah ruko yang nampak dari jauh berwarna cukup ngejreng, yaitu kuning, merah, dan hijau. Ciri khas bangunan-bangunan dari Tionghoa. Kali ini saya akan mengunjungi tempat itu, sebuah tempat yang mungkin tidak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita di Jejak Islam bersama saya Mugi Zainal. Dan pemirsa, tahu nggak kali ini saya berada di mana? Saya berada di Pecinan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dan saya berdiri di depan ruko yang sangat unik dan sangat-sangat bagus banget warnanya. Pasti tahu deh dengan nuansa warna merah, kuning, hijau. Ini adalah warna-warna etnis dari warga Tionghoa. Nah, ruko 4 lantai ini cukup mencolok dan cukup unik. Tapi ini bukan kelenteng ya, ini adalah masjid. Nah, masjid namanya Laozi. Pasti sudah pernah kenal ya dengan Masjid Laozi. Nah, sahabat muslim muslimah, kita pengen banget menggali sejarah masjid ini, apa saja yang ada di dalamnya dan kebermanfaatannya. Untuk itu, yuk ikuti perjalanan saya di Jejak Islam. Masjid ini didirikan atas usaha warga Muslim Tionghoa. Jadi tidak heran bahwa bangunannya memiliki ciri khas Tionghoa. Salah seorang pengurus masjid mengatakan, Masjid Laozi didirikan oleh Yayasan Haji Karim Oi. Haji Karim Oi adalah tokoh nasional keturunan Tionghoa yang merupakan seorang mu'alaf. Beliau adalah seorang pengusaha sekaligus pejuang anti penjajahan yang berjuang bersama para pejuang pribumi pada era kemerdekaan dan juga pada masa agresi militer Belanda. Nah, sahabat Jejak Islam dimanapun berada. Kali ini saya juga sudah janjian nih dengan salah satu pendiri dari Masjid Laozi ini, dan kita ingin banyak menggali lebih detail tentang Masjid Laozi ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya di Jejak Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Iya, Pak Karim hari ini. iya, Masya Allah, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Iya, Pak Karim, ini tentu kita juga pengen tahu nih, tentunya juga sahabat Jejak Islam pengen tahu nih sejarah ya berdirinya dari masjid ini. Iya. Dulu pendiri dan latar belakangnya sampai berdiri Masjid Laozi ini itu seperti apa ya Pak Karim? Silakan Pak Karim. Jadi begini, setelah orang tua saya meninggal, Iya, oh itu orang tua Pak saya Karim sendiri Abdul ya? Karim Ui Cheng Hin, Iya. beliau tokoh Tionghoa, Iya. ikut berjuang, ikut perang, Iya, ya Masya kan? Allah. Dia juga tokoh agama, dia dari Iya. Muhammadiyah, Masya Allah. dan beliau yang mengawinkan Bung Karno dengan Fatmawati Masya di Bengkulu. Allah. Iya, Ya, iya. jadi dia dianggap tokoh. Setelah beliau meninggal, kawan-kawannya minta dibikin yayasan, Yayasan Haji Karim Ui. Iya, iya, iya. Nah, karena melihat ini orang Tionghoa ini agak aneh kan gitu, ya kan? Dulu sedikit sekali orang Tionghoa yang membela negara kan gitu, itu. Iya. Maka kawan-kawannya dari unsur-unsur agama bikin yayasan, Yayasan Haji Karim Ui. Ada nama hajinya, ada karimnya, ada uinya, ada cinanya. Iya, iya. Nah, bikin yayasan itu tujuannya begini. Selama ini kita umat Islam
tidak pernah berdakwah kepada orang Tionghoa. Iya, iya. Ya, sehingga kita lihat orang Tionghoa dulu yang tidak atau beragama tradisional, setelah tahun 65 dimusuhin. Ya, sehingga beliau orang-orang Tionghoa itu mengenal Islam dari sudut negatif. Karena isunya segala macam. Iya. Ya, itu. Nah, karena itu kita perlu berdakwah kepada orang-orang Tionghoa ini, menjelaskan Islam ini tidak seperti apa yang kamu dengar. Nah, kita berbuat lalu kita sewa lah Jalan Lause ini awalnya. Oh, jadi dulu awalnya nih sewa nih ruko Iya, Pak. ya. Ini masjid Iya. masjid pertama mungkin Iya. di Indonesia yang ngontrak. Masya Allah. Ya, 2 tahun kemudian yang punya rumah keberatan karena jadi masjid kan. Iya. Iya. Nah, dengan etikat baik, kasih waktu kita 6 bulan untuk kumpulkan uang. Alhamdulillah nggak dapat. 6 bulan nggak dapet. Nggak dapat uangnya buat kumpul. Karena tahu Iya. orang bikin masjid itu kan susah. Betul. Ya kan, nggak dapat. Akhirnya kita utang sama bank. Setelah utang, bulan pertama nggak bisa bayar bunga. Bulan pertama emang nggak ada duit kan. Iya. Lalu pusing juga, kita Iya. tulis surat. Waktu itu saya tulis surat kepada Presiden kita Pak Harto, Iya. ceritakan kejadian kita, niat kita, misinya buat dakwah segala macam. Iya. Seminggu kemudian Pak Habibie nelpon. Waktu itu masih menteri. Menteri. Dia Oh, pendiri ketua ISMI. Ketua ISMI ya, waktu Bapak itu almarhum B.J. Habibie Pak ya. Habibie. Iya. Lalu nelpon, ini uang udah ada kok nggak diambil katanya. Masya gitu. Allah. Lalu Pak Habibie kirim, kita bayar, selesai. Alhamdulillah, ya. Makanya yang resmikan Pak Habibie. Jadi memang kita niatnya kan berdakwah kepada orang Tionghoa. Makanya modelnya seperti ini. Jadi familiar ya. Supaya orang Tionghoa itu datang merasa di rumah sendiri. Betul banget. Ya kan? Nyaman gitu dia, Nyaman, ya. dia mau nanya. Karena Iya. nggak mungkin dia orang datang ke Istiqlal atau masjid Iya, besar. betul banget. Nanyanya yang enggak. Iya, iya. Kenapa orang Islam nggak makan babi? Iya. Kenapa orang Islam istrinya 4? Kenapa Iya. ya segala macam lah. Kenapa Iya. banyak? Itu nggak berani. Iya. Nah kalau ke sini dia orang berani. Berani gitu ya. Curhat apa aja kita terima. Seperti di rumah sendiri ya, Iya, Pak betul, Karim ya. Makanya betul. nih suasana benar-benar dibuat seperti bangunan-bangunan dari warga-warga Tionghoa Iya, ya. betul. Dengan Jadi- ciri khasnya. Karena waktu itu pertama tahun 90, ini Iya. didirikan tahun 1991. Kita diundang sama pemerintah Cina tahun 90, pergi ke Cina Iya. awalnya. Saya dengan waktu itu ada almarhum Pak Kiai Hasan Basri, Pak Quraish Shihab, segala macam. Kita rombongan dari Majelis Ulama diundang Iya. ke Cina. Iya. Nah, begitu sampai di Cina saya kaget. Iya. Saya bilang, kita mau ke masjid, kok dibawa ke kelenteng gitu. Nyata masjidnya model kelenteng di sana gitu. Iya, Nah, karena ngeliat itu saya coba begitu Ada ide juga ya? ada ide dari sana awalnya gitu. Dan Iya, alhamdulillah kita karena banyak dari ulama-ulama dari Cina datang itu kaligrafi kita dikasih. Ini kaligrafi dari itu Dari Cina. Mandarin. Dari orang ulama Cina Ulama asli. Cina. Ya, Pak Karim ini kenapa ya namanya dibuat nama Lodze ya? Nah, ini sebetulnya rezeki aja kalau saya lihat. Aha. Jadi setelah kita mendirikan masjid, Ya, usullah orang-orang mengusulkan nama-nama Islami, ya, masjid al segala macam lah. ya, ya. Saya bilang kita mau dakwah sama orang Tionghoa, Betul, betul. ya kan? Nama-nama Islami di orang nanti kaget. Iya. Kenapa nggak pakai nama jalan aja? Jalan ini Oh, jalan betul namanya nama Lodze. Jalan Lause, rezekinya di situ. Iya. Jadi Masya Allah. jadi kita namakan Masjid Lause. Masya Allah. Karena jadi simple. Kalau saya Iya, berpikir betul, simple betul. aja. Jadi simple gitu. Jadi Gitu. membuat mereka juga familiar dan membuat mereka juga nyaman. Iya. Ya, Pak Karim di masjid ini juga kan sudah banyak yang mualaf di sini ya. Udah Nah, ini 1000 lebih kita. sudah sampai 2023 ini berapa banyak yang sudah 1000 lebih mualaf di kita sini? karena 1000 kita lebih, ya? 1000 lebih karena kita catat dari tahun 97 mulai Iya. kita catat, sebelumnya itu kita tidak dicatat Iya, iya. gitu. Dan alhamdulillah kita berkembang, kita sudah punya 3 masjid.
sampai saat ini? Udah ada cabang juga ya? Cabang ada di Bandung, Lause 2, Ya. ada di Cirebon, Ada Lause. Lause 3, insya Allah 3. di tempat lain lagi Iya, kita iya. akan bikin. Iya, ya Pak Karim, ini saya tertarik banget nih pengen lihat yang lain ya. Boleh, boleh, Kan ini baru silakan. lantai dasar ya. Boleh. Nanti kita juga mau lihat lantai 2-nya juga dan Boleh. lihat yang lain ya Pak Karim Boleh, ya. boleh. Ya, Silakan. ya pemirsa, kita lihat lagi Masjid Lodze yang lainnya ya. Tetap bersama kami di Jejak Islam. Masjid Lodze diresmikan pada tahun 1991 oleh yayasan yang menggunakan nama Karim Oy. Salah satu tokoh yang berperan besar dan mewakafkan banyak dana dalam pembangunan untuk masjid ini adalah Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie. Masya Allah Pak Yusman udah lama nunggu nih. Ya alhamdulillah dari tadi kita nunggu sesuai dengan ya Janji rencana ya. janjinya ya udah kita Iya, siap. tadi saya kesini. sholat dulu mau ya Pak Yusman Nggak apa-apa, ya. alhamdulillah nggak apa-apa sampai ini. Iya, Pak Yusman dalam mengurus Masjid Lodze ini ya, ini pasti ada suka dukanya ya. Nah, apa yang selama ini Pak Yusman laksanakan dan suka duka dalam mengurus Masjid Lodze ini ya Pak? Ya kalau suka duka pasti, tapi saya anggap suka aja semua ya, dukanya Iya. lupain aja dukanya ya. Kita Iya. anggap suka aja, jadi hampir 30 tahun ngurus mualaf, berkecimpung di dunia mualaf ini memang tantangannya cukup lumayan berat juga ya. Kita menghadapin orang-orang yang katakanlah yang masih mempunyai Islamofobia lah gitu ya, belum paham tentang Islam, sehingga sering terjadi kita menemukan perlakuan-perlakuan yang kita anggap ya nggak pantas lah diperlakukan karena kita memiliki keyakinan itu kan bebas ya, harusnya kita sering menghargai. Tapi di sini kita sering menemukan itu karena kekurang pahaman mereka tentang Islam. Sehingga tugas kita lah di sini menyampaikan bagaimana sih gambaran Islam yang rahmatin alamin itu. Iya. Nah, jadi kita sini sering mengalami misalnya begitu mau pengislaman, keluarganya nggak suka, lapor polisi, polisi datang. Pernah mengalami Pernah juga mengalami mau seperti ditangkap itu. polisi, digerbok polisi di sini. Ternyata begitu kita dialog baik-baik, ya nggak ada masalah gitu ya. Iya, Atau juga yang pernah saya alamin, misalnya kita diperlakukan begitu saya keluar masjid nggak jauh dari tahu ada yang sedang menunggu depan nabrak motornya gitu kan langsung kabur itu pernah. Atau Ada juga, ya. jadi yang seperti itu. Ada juga yang kita temukan juga misalnya bila ada mualaf kita yang meninggal ya. Iya. Nah itu biasanya kalau keluarganya masih non muslim itu kan ingin memperlakukannya dengan cara non muslim kan. Iya. Begitu kita tahu, kita dapat informasi ada mualaf kita yang akan diperlakukan secara non muslim, kita akan berusaha mengambil lagi jenazah itu akan kita urus secara Islam. Jadi kita sering juga menemukan rebutan jenazah lah gitu, rebutan mayat gitu sering. Ini sebuah tanggung jawab kita ya Tanggung jawab kita sebagai kita sama muslim ya. kan tentu kita punya Betul. ya kalau enggak kita dosa kan kalau Betul, enggak Pak, kita lakukan betul. secara Islam seperti itu. Dan juga kita berdakwah kepada para mualaf itu juga sangat enggak bisa saklek gitu ya. Iya. Sehingga kita punya trik-trik bagaimana cara pendekatan kepada mualaf. Nah, waktu itu kita bagaimana supaya kita punya pegangan, bagaimana kita menyampaikan dakwah pada mualaf itu. Saya waktu itu mengusulkan ada ide saya supaya dibuatkan buku fikih mualaf. Iya. Nah, buku fikih mualaf alhamdulillah bertahun-tahun saya perjuangkan. Akhirnya waktu itu diterima oleh dari MUI, dari Kiai Khalil Nafis itu bersedia membuatkan buku fikih mualaf itu. Alhamdulillah sudah terbit bukunya fikih mualaf itu. Jadi kita punya pegangan bagaimana kita berdakwah pada mualaf. Karena harus lebih hati-hati berdakwah pada mualaf itu karena mereka kan baru-baru masuk Islam. Jadi kan nggak bisa kita langsung mau kita suruh jadi kapah gitu ya, maksudnya belum bisa gitu. Pelan-pelan ya, ada proses ya. Oh ya Pak, berbicara mengenai Bapak juga mengurus tentang mualaf di sini juga ya? Iya, sebelah saya yang salah satu yang membimbing mereka bersahadat ya. Bersahadat. Jadi mereka yang ingin bersahadat, sebelum bersahadat kan tentunya ada diawali dengan kita berdialog kan mungkin mereka tentang menanyakan tentang Islam, kita harus meyakinkan keseriusan dia untuk menjadi orang muslim kan itu kita wawancarain lah gitu. Dan biasanya ya kadang-kadang kita sampai kadang-kadang berdebat tentang agama, nah tapi mereka yakin, mereka datang lagi bersahadat ya kita akan bimbing sahadat seperti itu. Iya, yang penting kan kita menyampaikannya dengan
dengan nyaman juga Ya, ya ke dengan mereka penuh ya. hikmah lah, dengan penuh hikmah Ya, kita sampaikan ya itulah kita gambaran Islam rahmatan lil alamin itu kita sampaikan seperti itu. Dan kepada mualaf-mualaf kita yang mereka bersahadat di sini, yang dalam lingkungan keluarganya masih belum belum muslim lah dalam keluarganya, kita tekankan juga pada mualaf-mualaf kita itu berdakwah pada keluarga, tapi bukan dengan ceramah, tapi dengan akhlak yang karimah, dengan akhlak yang mulia. Mereka berakhlak mulia dalam keluarga, dan itu insya Allah itu merupakan dakwah pada keluarganya. Begitu mereka lihat keluarganya masuk Islam jadi muslim, akhlaknya bagus, lebih hormat pada orang tua, lebih sayang, lebih peduli. Siapa tahu itu juga hidayah akan datang pada keluarganya yang tadinya mungkin enggak suka dengan Islam, tapi akhirnya begitu melihat langsung keluarganya masuk Islam, akhlaknya baik, ya itu salah satu jalan hidayah turun pada keluarganya. Mudah-mudahan Masjid Lauza ini menjadi tempat pusatnya untuk banyak lebih mendalam belajar agama Islam, khususnya untuk warga dari Tionghoa. Iya, betul. Makasih banyak ya, Sama-sama, Pak Bu. Yusman. Mudah-mudahan apa yang sudah di-sharekan hari ini bermanfaat dan Insya jadi Allah amal ibadahnya jadi Bapak dan kita amal semua. kita semua, amal jariah kita semua ya. Pak, saya mau lihat-lihat lagi di yang lain ya, mumpung masih di sini saya Boleh, nih. Cik, siap, ya. Ya, makasih banyak ya, Ya, Bu. Pak Yusman. Yuk. Ya, pemirsa Jejak Islam, hari ini saya juga Masya Allah bersyukur banget bisa ketemu langsung nih dengan Bapak Naga yang ada di Masjid Lauza ini ya. Bapak juga salah satu pengurus juga di Masjid Lauza ya Pak? Iya, Masya Allah. saya diangkat jadi pengurus sejak tahun 2017. 2017 ya. Nah sebelum Bapak di sini ya, dulunya kan pasti Bapak juga mualafnya di sini juga. Di sini. Bisa cerita nggak Pak ini pengalaman religi Bapak gitu ketika Bapak proses menuju mualaf? Ya Iya. Pak Naga, silakan. Kalau dulu saya masuk Islam di sini tahun 2002. 2002 Tapi ya. sebelumnya saya sudah mulai mempelajari sejak tahun 1996. Jadi awalnya itu sebenarnya saya nggak pernah punya niatan untuk masuk Islam gitu. Cuma mungkin di waktu SMP saya itu pernah mengalami sebuah mimpi gitu. Mimpi saya itu berada di tempat yang sekeliling api semua gitu. Di tengah-tengah kobaran api itu saya melihat banyak paku bumi. Di paku bumi itu banyak orang-orang dirantai, diikat gitu. Dan jumlahnya itu sangat banyak sekali gitu. Waktu itu untuk anak sekecil saya waktu itu masih SMP gitu. Itu bagi saya itu mimpi sangat mengerikan sekali gitu. Nah, dari situ saya pikir, udahlah mimpi buruk gitu. Tapi dalam perjalanan waktu ketika saya SMA, saya lagi jalan-jalan ke toko buku, ada Quran, iseng-iseng saya buka tuh. Saya buka, saya bukanya kalau buku umum kan bukanya ke sini. Tapi kalau Quran kan bacanya dari sini gitu. Betul. Tapi saya bacanya seperti buku umum, jadi bacanya dari belakang. Baca Quran dari belakang. Nah itu mulai dari Anas, Al-Falaq, naik sampai surat Al-Humazah. Nah ketika baca surat Al-Humazah itulah saya tersentak tuh. Kok urutan ayatnya itu mirip sekali dengan mimpi yang pernah saya alami gitu. Nah dari situlah saya mulai penasaran tuh. Penasaran ingin apa sih Islam nih jadi. Nah waktu itu untuk mempelajari Islam nggak seperti sekarang nih. Untuk mencari informasi mudah, gampang gitu. Dulu cukup sulit tahun 96 itu. Sehingga saya harus hunting buku untuk mau belajar ke masjid-masjid yang umum aja itu waktu itu juga sulit karena saya pernah pengen masuk sebuah masjid. Saya pikir ini biasa kan orang kalau ceramah kan ada pakai mikrofon keluar gitu, kedengeran. Ini kayaknya ustadznya bagus gitu. Nah, saya pengen masuk, pengen ikut. Itu sama ada orang udah menegur duluan tuh. Bapak mau kemana? Mungkin wajah saya Chinese gitu. Langsung ditegur, Bapak mau kemana? Saya bilang saya mau ikut ngaji gitu. Memangnya Bapak Muslim? Belum gitu. Kemudian Bapak sudah dikhitan? Belum. Wah, belum khitan, belum boleh masuk masjid katanya begitu. Nah, dari situ saya berpikir gimana mau belajar Islam kalau saya nggak ke masjid gitu. Apalagi waktu itu detik-detik saya udah lulus sekolah gitu. Terus untuk pesantren kan nggak mungkin. Biasanya di keluarga Chinese tuh kalau udah lulus sekolah
itu udah harus mandiri. Di dalam keluarga Chinese itu begitu, udah harus cari uang sendiri. Jadi kalau misalnya saya pesantren, mungkin saya udah nggak bisa penghidupannya dari mana gitu. Iya, iya. Nah akhirnya waktu itu saya coba beranikan diri, saya tungguin tuh ustadznya di luar masjid. Terus saya ajak kenalan, terus saya minta boleh nggak saya pengen belajar Islam. Akhirnya alhamdulillah oleh ustadznya itu dimudahkan. Iya, iya. Ya sudah kalau gitu belajarnya di rumah saya aja gitu. Iya. Akhirnya saya belajar di rumah ustadz dan itu yang salah satu yang membuat di antara teman-teman saya juga lebih cepat menonjol gitu dalam pengetahuan keislaman gitu. Nah terus sampai akhirnya saya tahun 2002 itu masuk Islam di Masjid Lauce, yang salah satu faktor yang membuat saya itu mengambil keputusan untuk masuk Islam itu terakhir setelah saya baca bukunya Sayyid Hawa tuh yang berjudul Allah gitu. Jadi mempelajari Islam 5 tahun itu saya merasa memang udah mencapai satu kesimpulan, pantasnya manusia itu memang harusnya jadi orang Islam gitu. Tapi satu lagi yang untuk meyakinkan diri kenapa saya harus jadi orang Islam, nah itu yang perlu saya cari. Pergolakan itu. batin juga. Iya. Ya. Kenapa saya harus jadi orang Islam gitu. Nah itu yang masih perlu waktu cukup lama itu. Sampai akhirnya saya baca buku Sayyid Hawa. Nah di situ baru saya benar-benar melunak gitu. Sehingga tahun 2001 itu saya udah mulai mencari tempat tuh. Saya mau syahadat di mana gitu. Iya, iya. Apalagi tahun 2001 itu kan ada peristiwa besar tuh. WTC yang dibom itu kan. Akhirnya di keluarga itu kan sempat ya cukup ada friksi lah. Seolah-olah saya kalau di rumah dipanggilnya Alyong. Iya. Makanya nama saya Naga gitu. Ya. Oh jadi diganti dengan apa? Iya, Naga itu nama Naga. asli di Oh, nama KTP. asli. Iya. Heeh. Kalau di rumah panggilannya Alyong, Liong itu Naga. Nah itu, wah ini si Alyong nih mau masuk agama teroris gitu, begitu. Oh, Nah iya. itu jadi cukup ada friksi juga di keluarga Iya, gitu. iya. Tapi karena saya udah cukup lama juga mempelajari ya. Islam, jadi saya nggak terpengaruh. Saya tahu ya Islam bukan ajaran yang seperti itu gitu. Akhirnya tahun 2002 dapat ketemu Masjid Lauce, saya syahadat di sini. Masya Allah, ya ini sebuah pengalaman religi ya yang tidak Ya. semua juga bisa ditemui oleh yang lain, tapi ini juga adalah hidayah ya. Hidayah yang luar biasa dari Allah untuk Bapak Naga ya. Ya mudah-mudahan tercapai semua yang diharapkan ya. Pak Amin. Naga, Pak Naga juga sehat ya. Amin, sama-sama. Dan apa yang sudah diberikan juga untuk masjid ini menjadikan ladang amal ibadah juga ya buat Iya. Pak Naga semua ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Pak Naga ya, Masya Allah. Ini semua pengalaman religi yang sangat menyentuh kita semua ya. Masya Allah. Ya, pemirsa jejak Islam dimanapun berada, Masya Allah ya. Masjid Lauce ini menjadikan simbol dan saksi ya sebagai tempat untuk menanamkan dan tertanamkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, dan masjid ini sebagai jembatan antara semua suku dan etnis yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, etnis, suku bangsa juga, dan suku agama. Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas jejak Islam mohon undur diri. Usai sudah jejak Islam kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.